Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam perenungan khusus yang pasti akan memberkati kita. Mari kita berdoa dulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, sungguh kami merindukan Engkau membukakan pikiran kami, pengertian kami untuk kami dapat mengerti sabda-Mu. Dan kami siap mendengarkan Engkau, siap untuk melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sedang ada dalam masa-masa berdoa dan berpuasa sampai tanggal 20 Maret 2024. Kalau hanya berdoa saja, saya percaya kita semua sudah mengalaminya. Tetapi berdoa dan berpuasa dalam jangka panjang dan direncanakan, ini sangat perlu kita pahami. Dan kita harus berani mencobanya, berani memasukinya. Dan kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya sendiri sangat diberkati dengan renungan yang dibawakan oleh pendiri COP, Pendeta Dr. Donald Young pada awal pembukaan doa dan puasa kita 10 Februari yang lalu. Kebenaran itu diambil dari Yesaya 58, namun diuraikan dengan cara yang baru, dengan cara yang ringkas, padat, dan jelas. Dan benar-benar bagi saya ini seperti bulldozer, sebuah terobosan di dalam kita melaksanakan doa dan puasa. Yesaya 58 ini sudah saya laksanakan dari awal pembukaan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth, Taman Wisma Asri. Waktu itu tanggal 9 April 1988. Saya berpuasa bersama dengan satu teman saya, seorang ibu awam. Saya juga pada masa itu masih orang awam biasa. Kami berdoa dan berpuasa berdua. Tuhan menyatakan kehadirannya dengan memberikan saya bahasa roh dan terjemahannya adalah keseluruhan Yesaya 58. Dan dalam perjalanan 36 tahun gereja ini, sampai di tahun ini, saya melihat betul-betul kehadiran Tuhan dan apa yang Tuhan nyatakan di dalam mimpi dan di dalam puasa itu terjadi. Nah, di tahun ini, ketika hambanya, suami saya tercinta, Bapak Pendeta Dr. Paul Paksol dipanggil oleh Tuhan. Kembali Tuhan mempercayakan pelayanan ini di tangan saya secara resmi sebagai gembala. Dan saya dilantik 18 Februari yang lalu bersama dengan anak saya David Paksol sebagai asisten. 10 Februari yang lalu di awal puasa kita, Pendeta Dr. Donald Young membawakan firman Yesaya 58. Buat saya ini suatu hal yang luar biasa. Lawatan Tuhan bagi saya secara pribadi dan gerejanya di sini, di Rehoboth, dan juga bagi kita semua di seluruh Indonesia. Firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya adalah 5 terobosan revolusioner yang akan dialami ketika melaksanakan puasa dengan benar.
Dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6, bukankah berpuasa seperti ini yang aku kehendaki? Ada model puasa yang benar yang Tuhan kehendaki. Ketika kita melaksanakan puasa yang benar seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mengalami sekurang-kurangnya ada 5 terobosan. Sekurang-kurangnya ada 5 terobosan. Terobosan yang pertama, kita akan mengalami terobosan revolusioner dalam mencari Tuhan. Atau disebut pencarian terobosan. Terobosan dalam mencari Tuhan secara revolusioner akan dialami. Dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 9a, kemudian kamu akan memanggil, kamu akan menangis minta pertolongan. Puasa mengembangkan fokus seperti laser dalam pencarian Tuhan. Mencari, memberi makan kelaparan rohani. Puasa memberikan perpanjangan waktu bagi Tuhan untuk membakar habis kayu, jerami, dan sisa-sisa dosa kecil yang memampukan kita untuk fokus pada tugas utama tujuan kerajaan Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele dan remeh. Ketika kita berpuasa, justru itu memberi kesempatan waktu bagi Tuhan untuk membakar habis kayu, jerami, dan sisa-sisa dosa kecil yang kita anggap remeh. Sehingga kemudian kita bisa fokus melaksanakan tugas utama Tuhan untuk membangun kerajaannya. Terobosan kedua yang akan dialami ketika kita melaksanakan doa dan puasa secara benar, kita akan mengalami terobosan dalam menerima pewahyuan Tuhan secara revolusioner. Lebih jelas, lebih terang, lebih nyata. Dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu. Pada waktu kita melaksanakan puasa dengan benar, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 10b. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya kasihi, dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, kita selalu mengalami hal-hal yang mirip-mirip. Kalau saya sebagai founder, pendiri saja mengalami hal seperti ini, apalagi hamba-hamba Tuhan yang bukan founder. Bayangkanlah, saya sudah melayani dan membangun jemaat ini dari awal tahun 88. Awalnya dengan pelayanan anak tahun 87. Dan setelah terkumpul 70 anak, orang-orang tua meminta untuk dilayani. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menyatakan itu dalam bentuk mimpi yang jelas, dan saya mengiyakan panggilannya dengan takut dan gemetar, dan ia berjanji, aku akan menolongmu, aku akan melengkapimu. Janji itu bukan janji palsu. Saya mengalami bagaimana topangan Tuhan. Nah, dalam puasa, siapapun kita,
founder atau bukan founder dalam sebuah gereja, janji ini sama. Terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Kita dikurung oleh kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Dan terangmu akan merekah dalam gelap. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya kegelapan tidak mampu ada bertahan, menyelimuti kehidupan kita. Inilah terobosan dalam puasa yang benar. Terobosan dalam menerima pewahyuan Tuhan secara revolusioner. Dan tidak perlu takut. Puasa itu mempertinggi kemampuan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Puasa menyediakan bagi kita pewahyuan tentang terobosan revolusioner. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kita? Ada yang boleh kita katakan, ada yang tidak boleh kita katakan. Dan kita harus setia kepada apa yang Dia nyatakan kepada kita. Ketika Dia katakan, yang ini kamu belum boleh katakan, kita harus bertahan. Dan itu dimungkinkan ketika kita siap memasuki di dalam puasa yang benar. Tuhan mempercayakan rahasia-rahasianya. Yang ketiga, nah contoh pewahyuan ini adalah Musa. Ketika dia ada di Gunung Sinai selama 40 hari. Ia menerima 10 perintah Allah yang masih kita nikmati sampai hari ini. Jadi puasa mempertinggi kemampuan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Dan puasa sekali lagi menyediakan bagi kita pewahyuan tentang terobosan revolusioner. Yang ketiga, terobosan apa yang akan kita alami ketika kita melaksanakan puasa dengan benar? Kita akan mengalami terobosan dalam menerima jawaban doa dari Tuhan secara revolusioner. Disebut penerimaan terobosan revolusioner. Dijanjikan dalam Yesaya 58 ayat 9a. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Puasa adalah musim pencarian yang meningkat. Yang menjamin peningkatan musim menerima jawaban doa yang mengubah keadaan. Diberikan contoh di sini Nehemia. Ketika dia mendapatkan kabar dari saudaranya Hanani bahwa orang-orang Israel yang masih tinggal di Yerusalem dalam keadaan tercela, tembok-tembok mereka runtuh. Dan ketika Nehemia mendengar itu dia bersedih, lalu dia ambil puasa. Lalu raja melihat kenapa muka memuram. Nehemia menyebutkan tentang kondisi yang dialami. Dan Tuhan bekerja melalui raja, apa yang kau kehendaki, apa yang perlu dibantu. Luar biasa. Dalam kitab Yunus, ketika penduduk kota Yunus, kota Niniwe berpuasa seharian penuh, baik binatang, baik manusianya, Tuhan tidak jadi menghukum. Bahkan Yunus pun bertobat. Kembali melaksanakan perintah Tuhan. Luar biasa. Jadi puasa yang benar memberikan terobosan dalam menerima jawaban doa dari Tuhan secara revolusioner. Pengalaman saya dalam mengikuti puasa ini, ketika almarhum masih hidup, beliau masuk dalam sebuah yayasan
pendeta di Bekasi Utara ini. Dan mendukung caleg yang tidak lazim di kalangan kita. Dan ketika beliau meninggal, yayasan ini mencari saya, mendapuk saya untuk sebagai penasehat di yayasan ini. Saya buta huruf, saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Tapi saya masuk dalam doa dan puasa. Dan Tuhan taruh di hati saya, kalau betul para hamba Tuhan ini mendukung caleg ini, ayo masuk dalam doa dan puasa. Kalau kita sudah mendukung dengan cara yang benar, toh tidak masuk, tidak lolos, berarti Tuhan tidak kehendaki. Tapi jangan mengharapkan hasil kalau kita tidak berjuang habis-habisan. Dan mereka katakan, siap Bu Pendeta, siap kami laksanakan. Saya pun mulai masuk dalam doa dan puasa sejak 27 Januari. Berpuasa 24 jam, berpuasa 12 jam, berpuasa 10 jam. Tergantung kekuatan yang ada dan tuntunan dari Roh Kudus. Dan saya menerima terobosan bagaimana mendukung, bagaimana mengumpulkan KTP untuk mendukung caleg ini. Saya bukan orang yang pandai berbicara. Tapi ketika saya melaksanakan puasa, tiba-tiba dari anggota saya katakan, Tante, siapa pilihan Tante? Bisa kasih tahu kami dong gimana caranya? Wow, saya bilang ini luar biasa. Saya tuntun dia begini caranya, ini calonnya. Lalu melalui ungkapan saya itu Roh Kudus tuntun, kamu kasih tahu. Orang lain juga begini, pasti mereka mau dukung. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman kita yang non di sini, semua bisa kami rekrut untuk dapat mendukung. Itulah terobosan. Nah, hal berikut yang kita akan alami di dalam doa puasa yang benar, hal yang keempat, terobosan keempat adalah terobosan dalam persiapan secara revolusioner untuk melakukan pelayanan berikutnya. Prepare. Persediaan bagaimana kita akan melaksanakan pelayanan berikutnya. Ini penting. Tuhan berjanji dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa janji Tuhan. Kita dijanjikan oleh Tuhan ketika melaksanakan doa puasa dengan benar, akan menerima, mengalami terobosan, mempersiapkan diri bagaimana langkah selanjutnya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yesaya 58 ayat 12. Dengan kata lain, kita dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki yang rusak. Ini kita butuhkan di dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun kita berada. Puasa secara unik mempersiapkan kita untuk berjalan dalam kepekaan yang tinggi terhadap Roh Kudus. Dalam ketaatan, dalam ketergantungan pada Tuhan. Contoh, Yesus berpuasa 40 hari. Sebelum dia memulai pelayanannya. Daniel juga melaksanakan puasa. Saudaraku, mari mencoba. Terobosan kelima, yaitu kelepasan atau kemerdekaan.
Artinya terobosan dalam melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, belenggu-belenggu kemiskinan secara revolusioner. Dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 6, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Kelepasan akan terjadi. Kemerdekaan terhadap apapun yang mungkin kita terbelenggu, mungkin kita teradiksi, ya, ketagihan tidak bisa lepas melalui puasa yang benar dan doa yang benar. Pasti ada kelepasan. Puasa memberikan konteks yang unik untuk pembebasan yang terus meluas dari dosa yang mendarah daging dan benteng-benteng generasi. Pedoman praktis bagi terobosan revolusioner dalam puasa. Pertama, bacalah Alkitab lebih dari Anda berdoa. Banyak orang berpikir Anda perlu menghabiskan seluruh waktu berdoa sambil berpuasa. Tidak benar. Anda sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu membaca Alkitab secara luas daripada berdoa. Terutama pada paruh pertama puasa. Biarkan firman Tuhan menjadi hidup. Biarkan Tuhan berbicara kepada diri kita selama puasa. Jika kita terbiasa menggunakan renungan harian selama waktu pribadi sebelum puasa, disarankan untuk menghilangkan alat tambahan itu. Apapun itu ketika kita berpuasa. Cukup membenamkan diri kita dalam firman Tuhan asli, murni di dalam Alkitab. Mengapa kita harus memakan pikiran orang lain yang sudah dicerna sebelumnya? Biarkan Tuhan berbicara kepada diri kita langsung dari firman-Nya. Yang kedua, persempit fokus kita. Kita mungkin memulai dengan selusin permintaan yang ingin kita terima dari Tuhan selama puasa itu. Namun izinkan Tuhan mempersempit fokus kita ke titik yang sangat tajam selama puasa. Dia akan mengidentifikasi hal yang paling strategis yang ingin dia berikan kepada kita. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membuat jurnal, menulis. Tulislah apa yang kita minta dan tulislah apa yang kita terima. Jadi ada pokok-pokok yang kita minta. Uraikan permintaan spesifik yang kita minta dari Tuhan dan perhatikan bagaimana dia menjawabnya. Yang keempat, berdoalah sesuai dengan firman yang Dia sudah berikan kepada kita. Jadi permohonan kita dan firman yang Ia berikan itu match. Dia bertautan. Doakan firman yang Dia sudah berikan sehingga itu terwujud dalam hidup kita. Jadi lebih dari sekedar membaca kitab suci, kita ingin menerima janji Tuhan, di mana kita dapat mendoakan kembali janji-janji itu. Dan ini akan membuat kehidupan doa kita menjadi hidup. Jadi Dia berfirman, kita terima, kita kembalikan itu dalam doa. Itu yang menjadi hidup di dalam kehidupan doa dan puasa kita. Nah, kiranya renungan singkat ini yang saya ambil dari renungan pengkhotbah Reverend Donald Young, Dr. Donald Young dari College of Prayer International di awal pembukaan puasa. Telah memberkati saya dan pasti memberkati saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi meteraikan sabda ini. Buatlah
kami sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang sudah kami mengerti ini. Kami siap di dalam nama Yesus. Amin.